Dian, Kak Kiki. Nah, di pagi hari ini kita akan mulaikan sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa, nanti Kak Dian yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur atas kasih dan cinta-Mu yang Kau berikan di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan mulaikan ibadah kami, kiranya Engkau yang bercampur tangan di setiap hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Nah, sekarang adik-adik kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan Yesus kupanggil. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita melalui pujian ini. Dalam
Selamat hari Minggu anak-anak. Gimana kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Kembali Tante Venita akan membawakan mengenai firman Tuhan. Kali ini Tante Venita akan membawakan mengenai firman Tuhan, mengenai orang Samaria yang murah hati. Namun sebelum firman Tuhan Tante Venita bawakan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan. Walaupun saat ini kami belum bisa bertatap muka secara langsung Tuhan, namun kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu ada buat kami dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Dan terus Tuhan Engkau yang handle kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan ada di dalam kitab Lukas. Yuk kita buka kitab sucinya ya anak-anak ya. Tiap hari anak-anak selalu baca kitab suci. Ya, Tante berharap sih tiap hari anak-anak tuh selalu membaca kitab suci ya, tidak boleh lupa. Berdoa juga, baca kitab suci juga jangan lupa. Yuk mari kita buka dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37, yaitu mengenai orang Samaria yang murah hati. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat 25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, setelah ini, yuk kita dengarkan mengenai ini. Ada seorang Yahudi itu yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat itu yang merampoknya. Tidak hanya merampok, tetapi orang Yahudi itu dipukulnya hingga hampir mati dan kemudian ditinggalkannya. Setelah itu, datanglah seorang imam dan melihat orang Yahudi yang tergeletak itu. Tetapi apa yang dilakukan imam itu? Menolongnya? Tidak. Imam itu hanya melihatnya dan kemudian melewatinya. Yang kedua, datanglah orang Lewi yang melihat orang Yahudi itu. Demikian pula dengan orang Lewi itu, dia hanya melihat dan kemudian melewatinya juga. Yang ketiga, datanglah seorang Samaria. Ini ada di dalam ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, jadi dari antara ketiga orang tadi, siapakah orang yang murah hati? Kalau menurut anak-anak siapa?
pasti anak-anak memilih orang yang ketiga, yaitu orang yang Samaria. Ini juga ada di dalam kitab Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi dari firman yang Tante Venita tadi sudah sampaikan bahwa kita diajarkan ya melalui firman Tuhan untuk punya hati seperti hati Bapa, yaitu jadi orang itu yang murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi anak-anak, kalau ada teman kita yang memerlukan pertolongan, kita itu harus membantu. Membantu dalam hal tidak harus ya membantu itu dalam berupa uang, enggak. Membantu dengan doa yang tulus, dengan doa yang sungguh-sungguh, itu pun juga membantu. Tuhan itu ngerti karena Tuhan yang tahu isi hati kita. Sebelum firman Tuhan ditutup, yuk kita dengerin dulu ada satu lagu ya. Lagunya berjudul Hati Bapa. Yuk kita dengarkan. Kau selalu memikirkan yang terbaik bagiku, lebih dari yang ku mengerti. Kau ada di saat yang paling ku perlukan, lebih dari yang ku sadari.
Lagunya bagus banget ya. Tante suka sekali sama lagu itu. Yuk mari kita sebelum tutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman daripadamu Tuhan sudah kami sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan, yang murah hati itu Tuhan. Dan berilah kami itu kerendahan hati Tuhan, karena dengan kerendahan hati itu mendahului kehormatan seperti yang ada di dalam firman-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu taat dan tunduk kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Penuhilah anak-anak GBT Galilea Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan, dengan kecukupan yang daripada Engkau Tuhan, bahkan lebih Tuhan, dengan kelimpahan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, sampai bertemu kembali ya di bulan depan, amin.